Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, nama saya Tenia Putri Andari dan rekan saya Irma Erviana. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Nita Karmila MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perspektif global ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Yang diantaranya yaitu ada perspektif global dari visi geografi, yang kedua itu ada perspektif global dari visi sejarah, yang ketiga yaitu ada perspektif global dari visi ekonomi, yang keempat itu ada perspektif global dari visi politik, yang kelima ada perspektif global dari visi sosiologi, dan yang terakhir yaitu perspektif global dari visi antropologi. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dimulai dari perspektif global dari visi geografi. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai apa itu pengertian geografi terlebih dahulu. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya, di mana ruang yang dikonsepsikan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, yaitu terdiri dari atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perspektif geografi yaitu suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik untuk masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Contohnya yaitu melalui proses pengamatan perspektif lokal. Kalian dapat menyaksikan bahwa perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Nah, ini dihubungkan karena adanya jalan, alat angkutan umum atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Selain areal atau kawasan yang makin luas, isi kotanya juga mengalami perkembangan, pemukiman penduduk, tempat perbelanjaan pasar, jaringan jalan jumlah penduduk, dan seterusnya mengalami perubahan serta perkembangan dalam proses perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduknya telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Yang kedua yaitu ada perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau dengan perkataan lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang telah lampau. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra atau India, dan Candi Borobudur di Indonesia yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah, melainkan juga memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Secara material, bangunan-bangunan semacam itu bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu dari perspektif global dari visi ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Oleh karena sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif, pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan juga penggunaan hari esok ataupun masa depan. Nah, di sini ada ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi menentukan pilihan, keinginan yang tidak terbatas, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka, ada kegunaan alternatif sumber daya, dan juga penggunaan hari ini dan hari esok.
Dapat kita simpulkan bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok, sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Kalian telah mengetahui bahwa dari sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang dapat terbarukan atau tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Ada juga yang tidak dapat terbarukan seperti migas, batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan juga keinginan yang cenderung tidak terbatas. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan masalah dan tantangan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan hidup, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamatan kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik. Kemudian ada perspektif global dari sisi sosiologi. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Hubungan dengan negara lain, khususnya negara Republik Indonesia, dengan negara tetangga yang kita sebut hubungan regional, dengan negara-negara lain pada umumnya kita sebut hubungan antar negara atau antar bangsa atau hubungan internasional. Dan akhirnya dengan semua negara di dunia ini yang kita sebut sebagai hubungan global. Namun, konotasi hubungan global sesungguhnya lebih menyeluruh dan tidak terlalu formal. Hal ini beda dengan hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula, mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya, dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik. Kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN ini juga merupakan tahap dalam perjuangan politik. Saat ini, Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam percaturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain termasuk negara adikuasa di bidang politik lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi, dan peluang ekonomi menjadi terbuka. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju, lebih khusus lagi di negara-negara adikuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan di negara lain itu. Selanjutnya yaitu perspektif global dari sisi sosiologi. Menurut Frank H. Hankins dalam buku Fairchild, HP dan kawan-kawan tahun 1982, halaman 302, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia, studi tentang manusia dan lingkungan manusia dan hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri, atau yang biasa disebut lingkungan sosial. Apabila hubungan itu ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam, bisa bermotif ekonomi, budaya, politik, dan juga agama. Contoh interaksi sosial antara produsen dengan konsumen itu motifnya ekonomi. Tujuannya di satu pihak menghasilkan dan menjual, sedangkan di pihak lain memiliki dan membeli. Sebagai dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Interaksi sosial yang langsung atau tatap muka dan tidak langsung melalui berbagai media yang makin intensif, serta semakin meluas. Membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan alat dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi
yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media. Berdampak luas terhadap tatanan sosial, baik itu material maupun non-material, pakaian, peralatan, dan perangkat kasar yang lain. Tidak hanya terbatas digunakan serta dimanfaatkan oleh orang tertentu, melainkan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Seperti mie instan berbagai merek, pakaian yang masuk dalam kehidupan perkotaan, pedesaan secara regional dan bahkan global. Katakanlah jenis makanan khas tempat seperti dodol Garut, kacang Bali, manisan Cianjur, oncom Bandung, tidak lagi hanya ada di tempat asal semuanya, melainkan telah menyebar ke segala tempat dan adanya pun di toko serba ada, bahkan juga di mancanegara. Tatanan non-material, nilai dan norma juga mengalami pergeseran, bersalaman, tepuk punggung, tegur sapa ala barat, sampai pada ciuman antar keluarga, antar teman, dan seterusnya, telah masuk ke dalam kehidupan orang Indonesia. Jenis permainan, jenis olahraga, dan jenis kesenian yang semula termasuk jenis tradisional, dewasa ini telah merambah segala penjuru dunia. Pencak silat, kesenian, gamelan, kungfu, taekwondo, dan yang lain sudah tidak lagi hanya berkembang di negerinya semula, melainkan telah menyebar ke segala penjuru dunia. Pertandingan olahraga, kunjungan, dan pertukaran pemuda pelajar, pertemuan pramuka atau jambore, tingkat daerah, tingkat regional, tingkat nasional, serta antar negara merupakan interaksi sosial yang meluas, paling tidak diwakili oleh kelompok yang bertemu saat itu. Suasana dan peristiwa yang demikian itu tidak hanya ketemu atau interaksi manusianya saja, melainkan juga terjadi pertemuan berbagai aspek sosial yang terbawa oleh kelompok-kelompok manusia itu. Hal yang demikian itu tidak hanya berdampak lokal, regional, nasional, melainkan juga berdampak global. Dari peristiwa dan interaksi sosial yang demikian itu menyadarkan kita manusia agar menghargai satu sama lain. Menyadarkan kita manusia bahwa manusia itu sama harga derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Perbedaan itu terletak pada ketakwaan kepadanya. Manusia di dunia ini tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi yang satu daripada yang lain. Perbedaan itu hanyalah terletak pada kemampuan dan penguasaan iptek oleh masing-masing. Dari arus global dan interaksi sosial, baik langsung maupun melalui media, tentu saja ada yang wajib diwaspadai. Pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, kebiasaan minum minuman keras, sadisme dan sebangsanya menjadi racun bagi kehidupan sosial. Pembendungannya terletak pada akhlak, mental, dan moral yang kuat pada diri masing-masing, terutama pada diri pembuat keputusan di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu perspektif global dari visi antropologi. Antropologi menurut E.A. Hubel dalam buku Fairchild, H.P. dan kawan-kawan tahun 1982 halaman 12 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitikberatkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikir manusia. Maksud yang dikemukakan oleh Hubel lebih berkonotasi budaya daripada hasil gerakan tangan dan otak semata-mata. Disinilah kedudukan utama antropologi, khususnya antropologi budaya sebagai bidang ilmu sosial. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Namun demikian, sorotan dan kajiannya tidak terlepas mulai dari tingkat lokal, tingkat regional, nasional, internasional, sampai ke tingkat global yang sedang mengaruh saat ini. Coba kalian amati bangunan dari mulai yang gubuk, rumah adat, rumah darurat, rumah permanen, sampai gedung bertingkat pencakar langit. Jalan mulai jalan setapak, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, sampai jalan tol yang dilengkapi dengan jembatan layang. Kendaraan mulai dari yang didorong atau ditarik oleh manusia, ditarik oleh hewan, kendaraan bermotor, sampai kendaraan ruang angkasa. Pakaian mulai dari kulit kayu, kulit binatang, kapas, wol, sampai serta sintesis. Alat tulis menulis mulai dari hanya menggunakan arang, bulu angsa, pensil, pena, bolpen, komputer, sampai ke internet. Semua itu tidak lain adalah hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Oleh karena itu, proses dan arus global dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Perkembangan budaya atau daya pikir dengan kebudayaan atau hasil daya pikir sebagai satu kesatuan berjalan menembus waktu atau hari kemarin, hari ini, dan hari esok mencapai tatanan global. Contohnya seperti peristiwa-peristiwa dunia seperti olahraga, sepak bola, tenis, olimpiade, dan pertemuan-pertemuan tingkat dunia serta peristiwa yang menonjol. Atau bencana alam, pembunuhan massal yang terjadi sangat jauh dari tempat tinggal atau negara kita. Namun pada saat yang sama kita dapat mengikutinya melalui siaran radio dan tayangan TV.